Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Andi Supriyadi. Hari ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat dodol Betawi yang enak. Karena untuk mendapatkan tekstur dodol yang kenyal, legit dan enak, itu prosesnya tidak bisa digantikan dengan cara apapun ya teman-teman. Ini yang bikin asli orang Betawi ya. Simak videonya dari awal hingga selesai. Jangan ada yang di skip biar nggak ada tahapan yang terlewatkan. Untuk membuat dodol sebaiknya gunakan kelapa yang tua ya teman-teman. Ada satu butir kelapa parut yang ukurannya lumayan besar dan lumayan tua ya. Dan cara saya membuat santan seperti ini ya teman-teman, biar hasilnya lebih kental dan tidak capek tangan untuk memeras kelapanya ya. Kelapanya saya blender dengan air sebanyak 2 kali ya teman-teman. Ini air yang saya gunakan 1300 ml. Ini saya bagi 2 ya, 2 kali memblender ya teman-teman. Jadi dengan cara ini kita blender dan kita peras walaupun tidak terlalu kencang, tidak terlalu mengeluarkan tenaga yang lumayan kuat. Itu santannya akan lebih kental ya teman-teman. Proses ini berlaku untuk apa aja ya. Saya setiap memasak pasti kelapanya saya blender. Jadi menurut saya kita akan dapat santan kelapa yang kental tapi nggak terlalu capek ya teman-teman untuk memeras kelapanya. Dan ini blenderan yang kedua, saya tuang aja di dalam alat masak. Jadi santannya saya bagi 2 ya, karena nanti akan membuat 2 adonan ya teman-teman. Jadi akan membuat 2 proses. Yang satu disimpan di wadah mangkok besar dan satunya lagi langsung di alat masak. Karena akan saya buat campuran gula. Nah, ini hasilnya lumayan kental. Yang di wadah masak saya masukkan 500 gram gula aren dan 400 gram gula pasir. Jangan lupa ditambahkan aromatik seperti daun pandan. Saya akan tambahkan 2 lembar daun pandan biar lebih wangi. Ini pandan yang saya gunakan dari freezer ya, jadi pandannya agak leto ya teman-teman. Oke, ini kita sisihkan dulu. Dan untuk santan yang di dalam mangkuk besar ini masukkan tepung ketan sedikit demi sedikit. Tepung ketan yang saya gunakan 1 bungkus aja ya teman-teman, seberat 500 gram ya teman-teman. Ini santannya tidak saya ukur atau saya timbang ya, saya bagi 2 aja. Yang satu bagian untuk melarutkan gula, yang satu lagi untuk membuat adonan ketan, tepung ketan dan santan ya. Tepung ketannya dimasukkan sedikit demi sedikit biar lebih mudah larut dan lebih cepat tercampur dengan santannya. Kita aduk-aduk aja seperti ini. Nah, ini kita lanjut mengaduk menggunakan balon whisk ya teman-teman, untuk memastikan tepungnya sudah tidak ada lagi yang menggumpal. Tambahkan 1 sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk atau vanili larom yang lebih wangi ya teman-teman. Mohon maaf ini videonya saya cut ya biar prosesnya tidak terlalu panjang videonya ya teman-teman. Terakhir saya masukkan 1 bungkus agar-agar plain ya teman-teman. Kita kocok kembali dan ini kita sisihkan. Untuk campuran gulanya kita masak terlebih dahulu. Kita aduk-aduk sampai gulanya benar-benar larut dan mendidih seperti ini ya. Dan aroma dari pandannya sudah tercium teman-teman. Ini udah mendidih, kita angkat aja. Kenapa gulanya harus dimasak? Memang begitu prosesnya yang saya lihat sejak waktu saya kecil ya teman-teman. Setelah gulanya dimasak, ini kita saring ya untuk memisahkan
kotoran yang biasa ada di gula merah atau di gula aren ya, walaupun sedikit terkadang masih ada kotorannya ya. Setelah gulanya disaring, masukkan kembali ke wadah masaknya, dan untuk adonan tepung ketan dan santannya kita masukkan juga ke tempat larutan gula sambil kita saring untuk memastikan bahwa adonan tepung ketan ini nggak ada yang masih menggumpal ya teman-teman, jadi nanti dodolnya mulus ya. Kenapa di awal tadi saya bilang proses yang tidak bisa tergantikan, karena ini dodol ya teman-teman, bukan kue lapis. Jadi proses memasaknya memang seperti ini ya, bukan dikukus, karena kalau dikukus teksturnya akan berbeda, lebih padat walaupun empuk ya. Teksturnya akan kokoh kalau dikukus. Oke, paham sampai di situ? Setelah air gula dan adonan sudah dicampur dan diaduk sampai merata, kita pindahkan ke atas api kompor sambil terus-menerus kita aduk ya. Saat adonannya masih mencair seperti ini, jangan sekalipun ditinggal. Gunakan api sedang biar matangnya merata dan tidak terlalu cepat gosong di bagian bawahnya. Proses memasak seperti ini diaduk terus-menerus untuk mendapatkan tekstur dodol yang lembut, kenyal, dan legit ya teman-teman. Dan memasak dodol tidak asal menggumpal aja seperti ini ya, dia memang prosesnya lumayan lama biar tidak mudah basi ataupun tengik dan jamuran ya teman-teman. Ini masih kita aduk-aduk aja terus sampai benar-benar licin dan tidak ada lagi yang masih lengket di wadah masaknya ya teman-teman. Untuk memasak dodol sebaiknya gunakan alat masak yang anti lengket ya teman-teman, biar enggak sulit untuk mengangkatnya ya nanti saat sudah matang dan tidak gosong karena lengket-lengket di bagian bawahnya sulit diaduk ya teman-teman. Masih terlihat lengket ya di wadahnya, masih banyak yang menempel, ini belum matang ya. Terus diaduk aja sampai benar-benar tidak ada lagi yang lengket di wadahnya dan tidak gampang putus-putus. Untuk adonannya diaduk terus sampai warnanya mengkilat dan licin seperti ini. Dan ini yang spesial, dodol kesukaan saya. Ini kalau di kampung saya namanya dodol waduk sirat ya. Dodolnya ditambahkan kelapa parut yang sudah disangrai. Ini satu butir kelapa yang ukurannya tidak terlalu tua dan tidak muda juga ya teman-teman. Jadi dodol ini aromanya lebih wangi dan rasanya lebih gurih ya, karena ditambahkan kelapa sangrai. Masukkan saat hampir diangkat dan diaduk terus sampai kelapanya benar-benar tercampur merata. Sangat gampang kan membuat dodol, tidak perlu beli lagi karena harga dodol ini memang mahal ya teman-teman, apalagi sekarang harga kelapa lagi mahal. Nah, sudah tercampur rata dengan adonan dan sudah tidak lengket, ini udah matang ya. Untuk menyimpannya saya gunakan loyang yang saya alasi dengan daun pisang yang sudah dioles dengan minyak goreng. Biar enggak lengket ya teman-teman, wajib dioles dengan minyak goreng. Nggak apa-apa agak banyakan ya, nggak apa-apa biar enggak lengket. Ratakan menggunakan spatula seperti ini biar lebih rapi. Tunggu sampai benar-benar dingin baru bisa dipotong-potong untuk dikemas ya teman-teman. Setelah beberapa jam saya biarkan ini dodolnya sudah dingin, kita keluarkan aja dari loyangnya. Gunakan daun pisang biar lebih wangi. Daun pisang yang dioles dengan minyak goreng, wajib ya minyak goreng biar enggak lengket dan mudah untuk dikeluarkan dari loyang. Dan ini daun pisangnya udah saya buang, tinggal kita potong-potong aja menyesuaikan ukuran dengan yang mau kita kemas ya. Untuk memotongnya bisa menggunakan spatula yang kaku seperti ini yang diolesi dengan minyak goreng. Dan untuk sarung tangan plastiknya juga saya olesi
diolesi dengan minyak goreng ya, biar enggak lengket. Kalau mau dipotong-potong pakai pisau, alasi pisaunya dengan plastik juga yang diolesi dengan sedikit minyak ya teman-teman, biar enggak lengket ya. Buat yang lagi nonton, ayo dong tinggalin jejaknya. Tekan tombol like-nya dan subscribe-nya juga kalau kamu belum subscribe ya. Tapi kalau udah nggak perlu pencet subscribe lagi ya teman-teman. Buat yang udah support dan udah subscribe, terima kasih ya. Oke teman-teman, kita kembali ke dodol. Dodolnya saya potong kecil-kecil dan untuk membungkusnya saya gunakan plastik ukuran 1/4 kilo. Di bagian bawahnya saya gunting, kemudian plastiknya saya lipat menjadi 2 dan saya potong di tengahnya ya teman-teman, biar rata ya. Seperti ini, sangat gampang ya teman-teman. Dan setelah dipotong, kita gunting kembali biar plastiknya jadi lebih lebar. Ini mau dikemas kecil-kecil biar gampang ya disajikan di piring, nggak lengket-lengket lagi ya teman-teman, bisa langsung hap. Caranya, ambil 1 lembar potongan plastik dan mengambil potongan dodolnya menggunakan spatula seperti ini ya teman-teman, biar nggak lengket di tangan. Letakkan potongan dodol pada bagian tengah plastik, saya gunakan biar plastiknya memanjang seperti ini. Kita rapikan dan kemudian kita lipat seperti dalam video ya teman-teman, biar nggak geser-geser. Kita kasih perekat pakai isolasi, potongan isolasi seperti ini, jadi rapih dan gak geser-geser ataupun gampang kebuka untuk bungkusannya. Tinggal kita rapikan aja, jadi deh. Kalian tahu gak sih kenapa harga dodol itu mahal? Karena harga bahan dasarnya memang mahal dan prosesnya juga mahal ya teman-teman. Proses membuat dodol yang panjang dan melelahkan membuat harga dodol ini jadi lumayan mahal ya teman-teman, tapi untuk rasanya memuaskan. Jadi untuk membuat dodol yang benar, caranya tidak dikukus ya teman-teman, biar gak mudah basi dan mendapatkan tekstur yang kenyal dan lembut seperti ini. Kita langsung cobain aja. Ini dodol waduk sirat namanya ya kalau di tempat saya di Ujung Harapan. Teksturnya kenyal, lembut dan legit. Untuk rasanya manisnya pas, gurih, dan ini wangi ya karena ditambahkan kelapa parut yang disangrai. Jadi rasanya gurih banget dan wangi. Jadi cara membuat dodol yang legit, lembut dan enak, prosesnya nggak instan ya atau dikukus. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.